Tiba-tiba si Paijo ini telepon di HP si Otong. Ia menyuruh kami berdua untuk keluar dari rumah itu. Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mengklik video ini. And welcome to channel YouTuber Sederhana Bukan Cerita Biasa. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah kisah misteri yang pernah saya alami sendiri ketika saya berkunjung di Rumah Hantu Surabaya atau lebih dikenal dengan julukan Rumah Hantu Darmo. Cerita tentang rumah angker ini sudah tak asing lagi di telinga warga Surabaya. Ada yang dari Surabaya nggak, bos? Saya enggak, bos. Gak usah dijawab, Bambang. Rumah Hantu Darmo ini menjadi salah satu urban legend yang masih ramai diperbincangkan hingga saat ini. Saking populernya, rumah ini pernah ditampilkan di berbagai stasiun televisi, baik itu sebagai lokasi uji nyali ataupun acara-acara lain yang bertemakan tentang misteri. Oke, seperti biasa, tanpa panjang dikali lebar lagi, ini dia kisah selengkapnya. Sebelum saya menceritakan tentang pengalaman yang saya alami, saya akan sedikit mengulas sejarah tentang rumah Darmo ini. Rumah ini dibangun ketika saya belum lahir. Karena memang sewaktu saya kecil dan bermain di daerah tersebut, rumah ini sudah ada, bos. Dan keadaannya memang sudah seperti itu dari dulu. Sementara di Mbah Google sendiri tidak ada satupun informasi yang menyebutkan kapan rumah tersebut dibangun. Menurut kabar yang beredar di masyarakat, pemilik dari Rumah Hantu Darmo ini dulunya adalah keluarga kaya raya yang mendapatkan harta kekayaannya dari jalan pesugihan. Sementara pesugihan tersebut menyarankan untuk memberikan tumbal yang berupa nyawa manusia. Perlahan tapi pasti, keluarga ini akhirnya kehabisan stok, maksudnya kebingungan untuk mencari seseorang yang dijadikan tumbal untuk pesugihan mereka. Sementara tumbal yang dijanjikan tersebut haruslah berupa nyawa manusia dan tidak dapat diganti dengan hewan ataupun yang lainnya. Hari demi hari berlalu hingga mendekati waktu di mana mereka harus menyediakan tumbal yang dijanjikan. Merasa panik dengan hal itu, akhirnya keluarga ini mencoba untuk melarikan diri dengan menyeberangi lautan menggunakan sebuah kapal. Namun naas, kapal yang mereka tumpangi tersebut malah tenggelam dan seluruh keluarga tersebut tewas. Ada juga versi lain yang menceritakan bahwa keluarga ini tewas dibunuh oleh sekawanan perampok bersenjata. Entah mana informasi yang benar, namun faktanya hingga saat ini bangunan tersebut tetap dibiarkan kosong tanpa penghuni. Nah, kisah yang saya alami ini terjadi pada tahun 2015. Saat itu saya menjadi salah satu mahasiswa di sebuah universitas di Sidoarjo. Jadi saya ini dulunya orang Surabaya ya, bos, lalu pindah ke Sidoarjo. Enggak penting, bos. Cerita Bambang. Karena ada teman kuliah saya yang penasaran dengan cerita dari rumah hantu yang populer ini. Ya, lagi-lagi teman saya ini adalah si Otong dan satunya lagi si Paijo. Akhirnya saya dan kedua teman saya ini memutuskan untuk berwisata ke sana sepulang dari kuliah. Saya ambilnya ini kuliah karyawan ya, bos. Jadi pulangnya ini bukan siang tapi malam sekitar jam setengah 10-an. Yang namanya ABG, pulang kuliah ngopi dulu, bos. Nyantai-nyantai di kantin baru berangkat. Dan kami bertiga baru sampai di sana sekitar jam setengah 1 malam. Molor karena posisinya malam, tanya-tanya di mana letak persisnya rumah tersebut. Jalan udah sepi, nggak ada yang bisa ditanyain. Apalagi letak rumah tersebut masuk di kawasan perumahan elit. Jadi kami kesusahan untuk mencarinya. Sesampainya di rumah tersebut, hawa merindingnya itu kerasa banget, bos. Apalagi posisinya tengah malam ya. Gelap juga. Penerangannya cuma dari lampu jalanan. Sementara rumah ini dalam keadaan gelap gulita. Kami bertiga memutuskan yang masuk ke dalam bangunan tersebut cuma saya dan Otong.
Sementara si Pak Ijo ini menjaga sepeda motor yang kami bawa. Hanya bermodal senter HP, saya dan Otong ini mulai masuk ke dalam rumah tersebut. Hawa di lantai 1 bangunan tersebut lumayan bikin hati deg-degan bos, kayak orang jatuh cinta ya. Seakan-akan makhluk yang ada di bangunan itu tak suka dengan kehadiran kami. Puas melihat di lantai 1, kami lanjutkan naik di lantai 2. Di lantai 2 ini hawanya agak berbeda dari lantai 1. Lantai 2 tersebut hawanya lebih dingin dan menyedihkan. Ya gimana ya, yes, pokoknya sedih-sedih gitulah bos. Karena bangunan ini sudah bobrok, jadi dinding dan atap di lantai 2 ini udah hampir nggak ada bos. Tiba-tiba si Pak Ijo ini telepon di HP si Otong. Ia menyuruh kami berdua untuk keluar dari rumah itu. Akhirnya saya dan Otong bergegas turun menemui si Pak Ijo. Setelah sampai di depan rumah, si Pak Ijo ini menuturkan bahwa ketika kami berada di lantai 2 tersebut, si Pak Ijo ini melihat ada seorang wanita berbaju putih sedang berdiri tepat di belakang kami. Tak berselang lama, kami bertiga pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Saya dibonceng si Otong, sementara si Pak Ijo ini membuntuti di belakang kami. Nah, ini bos yang aneh bos. Ketika kami pulang tersebut, kami seperti berputar-putar di daerah itu. Jadi gini ya, ada sebuah pos satpam yang letaknya tidak jauh dari rumah hantu tersebut. Pos itu kami lewati sampai 3 kali di situ. Anehnya, saya sendiri tidak sadar bahwa jalan yang dilewati itu cuma di situ-situ aja. Ngeblank gitu bos rasanya. Pikiran itu gimana gitu ya. Jadi yang sadar ini malah si Otong malahan. Curiga dengan hal yang gak beres, akhirnya kami coba untuk berhenti sejenak di situ, mencoba untuk menenangkan pikiran. Setelah dirasa cukup fresh, barulah kami melanjutkan perjalanan kembali. Dan benar saja, akhirnya kami bertiga bisa keluar dari jalur tersebut. Itulah sedikit kisah dan pengalaman yang bisa saya bagikan buat bos-bosku. Buat bos-bos yang mungkin pernah disasarin hantu seperti saya, mungkin bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar bos-bos tak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata, saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dadah.